Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, untuk menemani teman-teman dalam belajar, kali ini kita akan bawakan bagaimana kita dalam membahas soal P3K kompetensi teknis untuk guru mapel ya. Guru mapel itu berarti termasuk di dalamnya guru kelas juga masuk gitu ya. Semuanya guru harus wajib menguasai kompetensi ini gitu ya. Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya, dan semoga saja nanti soal-soal yang kita berikan itu nanti membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal P3K tanggal 13 nanti gitu ya. Silakan disimak.
C1 itu mengingat. Mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan. Teman-teman juga harus menghafalkan definisinya ya. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, kata kerja yang bersesuaian, yang biasa, umum, lazim. Itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. Nah, tadi maksudnya di menulis itu ya. Kemudian C2 itu memahami. Memahami itu artinya membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar. Nah, kata kerja yang bersesuaian adalah menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Yang ketiga adalah mengaplikasi. Mengaplikasi, menerapkan. Ya, sama. Mengaplikasi, menerapkan, applying itu sama ya. Istilah Inggris juga teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kalau mengaplikasi atau applying itu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain atau situasi baru. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan. Ini tahapannya. Kemudian C4 itu menganalisis. Ya, kegiatan menganalisis ini artinya adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan hubungannya. Kata kerjanya biasanya apa? Membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan, dan seterusnya. C5 itu evaluasi, itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya apa? Menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, melakukan uji atau menguji coba, membandingkan, dan lain-lain. Membandingkan ini bisa masuk C4, bisa masuk C5, ini tergantung dengan konteks bahasanya gitu ya teman-teman ya. C6 itu mencipta. Mencipta itu apa artinya? Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerja yang bersesuaian, contohnya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis. Nah, menulis ini juga masuk di C6, tapi nanti tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Semakin sulit maka masuknya C6. Kalau hanya sekedar menulis berarti masuknya C1. Nah, pada soal yang tadi ya, tadi adalah menuliskan nama-nama binatang. Itu kan berarti mudah ya. Mudah berarti masuknya di mengingat C1. Berarti untuk tingkat berpikirnya di C1 atau kognitif level 1.
Next, kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta, mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Nah, model yang sesuai untuk sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS. Jadi ini fungsi model pembelajaran ya, hubungannya dengan tujuan model pembelajaran, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan memiliki daya cipta, mengembangkan daya cipta, mengembangkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat gitu ya, intinya itu ya. Kalau problem based learning itu tujuannya adalah melatih siswa untuk memecahkan masalah. Jadi setiap masalah dilatih ya, keterampilan memecahkan masalah itu problem based learning. Kalau kontekstual teaching and learning ya, teaching and learning itu tujuan utamanya adalah menggunakan masalah kontekstual ya, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa itu dekat dengan kehidupan mereka, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna gitu ya. Kemudian kalau project based learning itu project itu artinya menghasilkan produk, menciptakan produk, bisa berupa alat, bisa gagasan ya, sama seperti nomor 8 itu. Kalau open inquiry itu tujuannya adalah menemukan pengetahuan baru, kreatif dalam menemukan pengetahuan baru dari apa yang dipelajari oleh siswa. Kalau kooperatif itu melatih tanggung jawab dalam berkolaborasi atau kerjasama dengan kelompok. Jadi ini tadi yang nomor 8 itu yang menjadi fokus adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menciptakan, mengembangkan daya cipta, menciptakan sesuatu yang baru baik gagasan maupun alat. Maka yang paling cocok adalah project based learning gitu ya teman-teman ya. Nomor 9, kepada anak kelas 5 SD diberikan soal berikut. Ibu memotong kue tart berbentuk persegi menjadi 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagian dipotong lagi sama besar dan salah satu hasilnya dipotong lagi sama besar, sehingga terdapat potongan kue yang besarnya berbeda-beda. Nah, gambarlah 4 potongan kue yang ukurannya berbeda-beda. Soal tersebut tepat untuk mengukur titik-titik ya. Apakah pemecahan masalah, apakah representasi, apakah penalaran, apakah argumentasi atau generalisasi. Nah teman-teman, pada soal ini yang menjadi fokus teman-teman harus lihat ke soalnya gitu ya. Soalnya adalah bagian yang pertanyaannya adalah gambarlah 4 potongan kue yang ukurannya berbeda-beda. Ini hanya minta untuk menggambar. Karena permintaannya adalah gambar, maka ini bukan pemecahan masalah, bukan penalaran, bukan juga diminta membuat argumentasi, juga bukan pula meminta siswa untuk menyimpulkan atau melakukan generalisasi, tapi hanya melakukan representasi gambar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next, nomor 14. Dalam melakukan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 dituntut untuk memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa. Salah satunya adalah pendekatan project based learning. Ciri utama pendekatan project based learning ya. Kita lihat opsi A. Siswa memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial untuk mengubah perilaku peserta didik dalam bekerja sama. Nah, kalau hubungannya dengan kerjasama itu tidak. Project based learning itu juga ada kerjasamanya juga masuk, termasuk ciri-ciri ya. Tapi kan bisa untuk cooperative learning juga bisa. Jadi bukan ciri utama. Ya, yang ditanyakan adalah ciri utama yang membedakan antara project based learning dengan pembelajaran yang lain. Gitu ya. Kalau yang A itu kita bisa menyimpulkan bahwa kalau bekerja sama kan cooperative learning juga kerja sama. Jadi tidak hanya project based learning ya. Kemudian yang B, siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Nah, ini produk secara realistis ini khusus untuk project based learning karena yang lain itu tidak menghasilkan produk, itu project based learning. Kemudian C, siswa menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Ini menggunakan masalah ini tidak hanya project based learning, memang project based learning juga ada, tapi pelajaran lain juga bisa menggunakan itu, yaitu problem based learning juga sama menggunakan masalah ya teman-teman ya. Ya, problem based learning bisa menggunakan opsi C. Project based learning juga bisa C, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka yang opsi C itu juga bukan ciri utama. Ya. Yang D, siswa memunculkan pertanyaan penuntun. Nah, pertanyaan penuntun atau guiding question ini juga project based learning juga ada.
Tapi yang lain juga ada, misalkan untuk inquiry, open inquiry juga menggunakan penuntun ya. Selain project based learning, open inquiry juga menggunakan itu, atau inquiry godit ya, itu juga menggunakan itu. Kemudian guru membimbing peserta didik berkolaboratif untuk mengintegrasikan berbagai subjek materi. Ini juga kooperatif learning juga bisa ya. Jadi tidak hanya project based learning, tapi cooperative learning juga bisa. Meskipun project based learning itu untuk opsi D dan E itu masuk semua, tapi bukan merupakan ciri utama. Ciri utama itu ciri yang paling membedakan antara project based learning dengan model pembelajaran yang lain ya. Yang tidak ada di model pembelajaran lain ya opsi B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, Bu Yona akan membelajarkan materi listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat bahan sederhana sudah disiapkan. Para siswa sudah diminta untuk membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, ini ingin bermain sulap ya teman-teman. Berarti demonstrasi ya, ini langsung aja ini demonstrasi. Kalau kooperatif itu untuk melatih siswa dalam bekerja sama dalam kelompok gitu ya, dibentuk kelompok-kelompok. Kalau demonstrasi ya seperti ini tadi. Kalau problem based learning itu disiapkan suatu masalah, kemudian siswa diminta untuk melakukan investigasi atau melakukan penyelesaian masalah. Discovery itu melakukan penyelidikan, juga untuk pembuktian. Inquiry juga penemuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, demonstrasi gitu ya. Next berikutnya, untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, kemudian memberikan soal-soal dari yang mudah ke sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari hukum perkembangan yang apa? Apakah dapat mempercepat proses belajar? Apakah B dilaksanakan sesuai dengan sarana belajar? Apakah C berlangsung secara bertahap? Apakah D berawal dari diferensiasi dan berakhir dari integrasi? Kemudian yang E berlangsung sesuai dengan iramanya. Kita pernah sudah bahas ya. Kita sudah pernah bahas pada pedagogik. Silakan teman-teman hafalkan yang pedagogik dari video pedagogik 1 sampai ke 7. Itu semuanya di sini sudah ada ya. Maka kita langsung saja, tidak usah kita mengulas lebih dalamnya. Ambil saja ya. Hukum perkembangan yang kedua itu namanya proses perkembangan secara bertahap atau progresif, sistematik, berkesinambungan. Itu implikasinya seperti apa? Program kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap, dari sederhana kompleks, dari yang mudah ke sukar. Dari sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau belajar tuntas, dan continuous progress atau kemajuan berkelanjutan. Nah, ini berarti masuknya di proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Nih ya. Lengkapnya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Silahkan video dari pedagogik teman-teman pelajari lagi. Ya, nanti di situ kita sudah berikan pembahasan fullnya. Oke, nomor berikutnya. Ini kita bahas nomor 3. Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tapi peserta didik tersebut juga tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang dilakukan oleh Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, A. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. B. Baik, kalau begitu mari kita bersama-sama perhatikan penjelasan Bapak. Oke. C. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. D. Silahkan kerjakan depan. Coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh soal yang sudah saya terangkan. D. Cepat kerjakan di depan, baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh-contoh yang sudah diterapkan. Nah teman-teman, pada kasus ini adalah kasus tentang bagaimana komunikasi ya, bagaimana komunikasi secara santun terhadap peserta didik apabila terjadi suatu problem atau masalah atau sesuatu gitu ya. Jadi
Berkomunikasi secara santun itu contohnya begini teman-teman. Guru harus bisa bijaksana. Mungkin dengan cara membujuk atau memberikan motivasi siswa dengan tuturan yang membuat siswa itu percaya diri. Nah, ini kan cocok dengan kasusnya ya. Dan berani mencoba mengerjakan walaupun tidak yakin jawabannya benar. Ini kita harus berikan motivasi ya kepada peserta didik. Dengan cara apa? Membujuk gitu ya. Guru sebaiknya bertutur, misalkan ini, Andi silahkan mencoba, ibu percaya Andi bisa, nanti akan ibu bantu. Nah, ini contoh kasus yang berkomunikasi secara santun. Jadi yang sesuai opsi A sampai E ini yang berkomunikasi secara santun yang mana? Nah, tentu saja jawabannya yang paling cocok yang A ini ya. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan, nanti bapak bimbing mengerjakannya, nanti kan cocok ya. Kalau yang B itu berarti tidak memberikan motivasi, tidak membujuk ya, tidak yakin apakah siswanya bisa mengerjakan atau tidak itu ya. Kalau yang C itu tidak santun yang jelas ya, yang jelas tidak santun. Kemudian yang D ini juga tidak santun juga, yang ini underestimate ya. Yang E juga sama gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yang memberikan motivasi atau membujuk agar siswa itu berani gitu. 41. Nah, 41. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Nah, pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa? Apakah problem solving, creative thinking, transfer knowledge, atau critical thinking? Jadi kita harus paham ya keempat-empatnya ya. Nah, kalau problem solving teman-teman itu berarti keterampilan untuk memecahkan masalah. Jadi kuncinya itu ya. Kemudian kalau creative thinking itu berpikir kreatif, berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, ide-ide berbeda yang bersifat lateral gitu ya. Kreatif itu mengembangkan ide-ide baru, mengembangkan beberapa solusi, itu namanya kreatif. Kemudian kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikir sesuai ranah kognitif, afektif, psikomotorik menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Kalau critical thinking itu berarti berpikir kritis, artinya ya berarti berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, melakukan analisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian. Ini kan berpikir kritis gitu ya. Jadi jawaban yang mana ini teman-teman? Ini dapat memecahkan masalah. Berarti kalau dapat memecahkan masalah itu masuknya di problem solving. Next, nomor berikutnya. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning. Menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, keindahan. Nah, teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah lisan, observasi, penilaian produk, portofolio, atau penilaian praktek? Nah, kita analisis ya. Jadi ini tujuannya adalah membuat karya dari sampah. Ini berarti maksudnya di penilaian keterampilan ya teman-teman ya, terutama keterampilan produk. Coba kita analisis satu persatu opsi A sampai E. Tes lisan ini cocoknya untuk penilaian pengetahuan. Observasi ini untuk penilaian sikap. Jadi tidak mungkin ya. Penilaian produknya tentunya ini penilaian keterampilan bentuknya produk. Kemudian portofolio ini juga penilaian keterampilan, tapi hasilnya adalah kumpulan karya siswa selama periode tertentu. Kemudian penilaian praktik ini juga penilaian keterampilan, tapi melakukan serangkaian kegiatan sesuai prosedur. Jadi jawaban yang paling tepat yang membuat produk, jawabannya yang C. Next berikutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus respon. Nah, kita tadi sudah belajar ya. Yang pertama, behavioristik ini tentang stimulus respon ya. Memperhatikan respon peserta didik, ini juga behavioristik. Kalau kognitivistik itu kegiatan belajar di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai tahapan tersebut.
Kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan PD memahami materi pelajaran atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Yang paling penting itu menekankan aktualisasi dan ekspresi diri. Itu humanisme ya. Kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar di mana aktif berpikir menyusun konsep. Nih kata dasarnya adalah menyusun konsep. Ya. Oke. Yang paling penting adalah terwujudnya belajar niat peserta didik itu. Jadi yang cocok untuk pembelajaran yang stimulus respon berarti masuknya di pembelajaran behavioristik. Kemudian nomor 16, aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintak mendesain perencanaan produk. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. B. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya yang dipaparkan kepada orang lain. C. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan. D. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Ini yang termasuk sintak mendesain perencanaan produk yang mana? Nah, kita ingat yang ini ya teman-teman ya. Kalau peserta didik diskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pembagian tugas, persiapan alat, ini bagiannya adalah mendesain perencanaan produk. Teman-teman bisa lihat video lengkapnya ada di yang pedagogik itu ya. Video pedagogik 1-7 silahkan teman-teman lihat itu. Kemudian membahas kelayakan proyek, ini masuknya di menguji hasil. Kalau peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek, penyusunan jadwal ini berarti langkah penyusunan jadwal. Yang di peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, diskusi masalah, ini berarti monitoring ya, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi mana yang merupakan sintak mendesain perencanaan produk? Jawabannya yang benar adalah yang A. Nomor 32. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan guru dalam praktik pembelajaran adalah yang seperti apa? Apakah memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik? Apakah memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut? Apakah C. membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik? Ataukah D. memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya? Apakah E. memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar? Oke, berarti harus paham ini ya. Kalau behavioristik ini artinya memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini contoh dari behavioristik. Kemudian kalau kognitivistik itu kegiatan belajarnya itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan. Itu intinya kognitif. Kemudian kalau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik dalam memahami materi pelajaran ya, dengan caranya sendiri. Nah, yang paling penting pada humanisme itu adalah proses pembelajaran itu mengedepankan aktualisasi dan mengekspresikan diri selama pembelajaran. Itu inti humanisme ya teman-teman ya. Yang konstruktivisme itu dimana kegiatan belajarnya itu aktif berpikir menyusun konsep. Ya, kata kuncinya menyusun konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar, niat belajar itu sendiri. Ini contoh-contoh dari konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. Jadi teman-teman, untuk kasus ke-32 itu teori behavioristik yang dapat dilakukan guru yang mana? Oh, behavioristik tadi berbicara tentang pemberian stimulus kepada peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, memberi stimulus kepada peserta didik ya, itu behavioristik. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk materi yang kita bahas kali ini itu membawa manfaat untuk teman-teman dan tetap belajar. Ini sudah mulai detik-detik untuk pelaksanaan tes ya. Belajar dengan serius. Semoga untuk tahun ini menjadi keberuntungan untuk teman-teman yang akan menjadi P3K 2021 ya. Semuanya ya, para pemirsa dari Daring Channel, kami doakan supaya lulus semua. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.